Jumpa lagi bersama Pak Ismail Marpau. Di video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran pada kehidupan nyata. Nah, sebelum lanjut ke video berikutnya, Bapak akan ingatkan kepada kita semua, tetaplah menjaga protokol kesehatan, yaitu sering-sering memakai masker kalau saat keluar rumah. Perbanyaklah cuci tangan dan hindari tempat keramaian. Di video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran. Nah, untuk itu perhatikan video ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah menonton video ini, harapan Bapak kalian bisa mengerti dan menyelesaikan soal pada akhir video nanti. Itu terus saksikan video ini sampai selesai. Check it out. Nah, materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran dalam kehidupan nyata. Untuk lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dimulai. Oke. Nah, materi yang harus kita bahas yang pertama adalah tentang operasi hitung campuran, bilangan cacah dan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ingat, bilangan negatif itu tidak termasuk bilangan cacah. Nah, Bapak punya trik untuk operasi hitung campuran ini untuk semua bilangan ya. Triknya adalah perhatikan tangga berikut. Tangga yang paling atas itu diisi oleh tanda kurung. Artinya apabila di dalam soal terdapat ada tanda kurung, maka kerjakan lebih dahulu. Di posisi kedua ada kali dan bagi. Artinya perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Atau jika perkalian dan pembagian ada bersamaan dalam soal, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang paling depan atau yang paling pertama kali ditemukan. Kita lanjut. Di tanggal paling bawah itu ada penjumlahan dan pengurangan. Artinya jika penjumlahan dan pengurangan ada bersamaan dalam soal, maka kerjakan dahulu yang paling depan. Oke? Dan perlu diingat ya, dalam perhitungan, jika ditemukan pecahan campuran dalam soal, maka ubahlah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Misalkan, lihat contohnya. 1/2/5 tambah 1/2. Nah, di situ ada pecahan campuran. Maka cara mengubahnya adalah kita tinggal kalikan dulu 5 kali 1. Hasilnya 5. Hasilnya itu 5 kita tambahkan ke atas, yaitu 5 tambah 2 hasilnya 7. Sehingga hasilnya adalah untuk pembilangnya 7. Sedangkan penyebutnya tetap kita buat angka 5. Lalu kita turunkan pecahan berikutnya 1/2. Nah, di sini ada penjumlahan pecahan. Cara cepatnya itu adalah kita harus tinggal kali silang aja. Pembilang kali pembilang. Oh salah, pembilang kali penyebut, penyebut kali pembilang. Sedangkan untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mengkalikan penyebut kali penyebut seperti ini. 7 kali 2, 14. 2 kali 5,
10 untuk penyebutnya. Sedangkan pembilang berikutnya 5 kali 1 5, penyebutnya 10. Nah, sudah seperti ini, sudah sama penyebutnya, berarti sudah bisa kita kerjakan. Tambahkan saja langsung pembilangnya, yaitu 19, penyebutnya tetap 10. Oke, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh dulu ya. 21/4 tambah 3 kurang 2/5 kali 10. Nah, di sini terdapat bilangan pecahan campuran, bilangan cacah, dan pecahan biasa. Juga terdapat operasi hitung campuran, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebelum kita mengerjakan operasinya, kita harus mengubah seluruh bilangan menjadi pecahan biasa. Caranya seperti yang tadi ya. Oke, campuran dulu kita ubah ya menjadi pecahan biasa. 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9. Penyebutnya tetap 4. Kemudian untuk bilangan cacah, cara mengubahnya menjadi pecahan, caranya adalah dengan kita buat 3/1 atau membagi dengan 1. Kenapa? Karena setiap bilangan yang dibagi 1 tetap hasilnya bilangan itu sendiri, sehingga bentuk pecahannya adalah 3/1. Untuk berikutnya tetap 2/5. Sedangkan berikutnya tetap ya, bilangan cacah itu kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 10/1. Nah, sudah semua menjadi pecahan biasa, lalu kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. Jangan lupa ya, beri tanda kurung setiap yang kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh itu duluan yang kita kerjakan. Oke? Sehingga hasilnya, nah, untuk perkalian, ingatkan kembali, untuk mengkalikan pecahan, caranya mengkalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga 2 kali 10 20, 5 kali 1 5. Itulah hasil perkalian tadi. Nah, sekarang ada penjumlahan, ada pengurangan. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, penjumlahan dulu, karena yang paling kanan dulu kita kerjakan. Caranya adalah menjumlahkan pecahan, caranya dengan mengkali silang, pembilang kali penyebut, atau sebaliknya, penyebut kali pembilang. Untuk mensamakan penyebut, tinggal kalikan penyebut kali penyebut. Oke, supaya dipaham, perhatikan. Ya, 9 kali 1 tambah 4 kali 3 per 4 kali 1 dikurang 20/5. Hasilnya adalah 9 kali 1 9 tambah 4 kali 3 12, 9 kali 12 hasilnya 21, 4 kali 1 hasilnya 4. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut, sekarang udah muncul operasi pengurangan. Caranya sama ya nak, caranya sama dengan penjumlahan, tinggal tandanya kurang saja yang berbeda. Oke, hasilnya adalah 105 dikurang 80/20. Sehingga hasilnya menjadi 25/20. 25/20 itu adalah termasuk bilangan campuran. Kita ubah dulu caranya, 25 dibagi 20. Hasilnya 5/20. 5/20 itu bisa kita sederhanakan dengan sama-sama bagi 5. Ya, pembilang dan penyebutnya. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4. Sehingga pecahan campuran sederhananya adalah 1/4. Bagaimana? Sudah paham nak? Oke, kita masuk ke soal berikutnya tentang kehidupan nyata ya. Ini ada gambar pedagang, ada 2 kantong beras A dan B, dan ada 2 kantong plastik, yaitu 1/4 dengan setengah kilo. Perhatikan soalnya. Seorang pedagang ini membeli 2 jenis beras A dan B. Beras A beratnya 30 kilo, sedangkan beras B beratnya 36 kilo. Beras A ini mau dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ukuran setengah kilo. Berarti artinya pedagang ini masukkan semua beras ke setengah kilo. Kira-kira berapa banyak ya? Dapat berapa kantong?
Begitu juga beras B, mau dimasukkan ke dalam kantong 1/4 kilo. Artinya dari yang 36 kilo ini kita mau masukkan ke dalam kantong plastik yang 1/4. Sehingga berapa yang dapat. Kemudian pedagang tersebut menjual beras. Setiap kantong plastiknya itu mendapat untung. Untuk beras A Rp600, sedangkan untuk beras B Rp800. Pertanyaannya adalah, berapa keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut apabila beras terjual habis? Nah, perhatikan penyelesaiannya ya nak. Untuk beras A itu caranya adalah 30 kg dibagi 1/2 kali untung per kantongnya 600. Ingat ya, itu ada bilangan cacah, pecahan biasa. Ada operasi hitung bagi dengan kali. Nah, untuk lebih mudah kita ubah dulu ya semua pecahannya menjadi pecahan biasa. Bilangan cacah itu 30/1 dikali 2/10. Loh, kenapa menjadi 2/10? Tadi kali, kenapa bisa jadi tadi bagi, kenapa bisa menjadi kali? Iya, kalau dalam pecahan ada pembagian, jangan dikerjakan terlebih dahulu. Kita harus mengubahnya dulu menjadi bentuk perkalian dengan cara membalikkan pecahan di sebelahnya, yaitu pembilang kali menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Seperti ini. Kemudian kita kalikan aja ya nak. Ya, pembilang ke pembilang 30 kali 2 60 kali 600. Pak, kenapa 1 kali 1 nggak dibuat? Ya tetap aja 1 kali 1 1, ya 60 bagi 1 ya 60. Makanya Bapak nggak tuliskan per satunya lagi. Dah, lanjut. 60 kali 600 itu hasilnya adalah Rp36.000. Ya, kita cek untuk beras B ya. Caranya sama ya nak. Seperti tadi, 36 kilo bagi 1/4 kali 800 ya. Kemudian kita ubah menjadi bentuk perkalian. Hasilnya adalah 36 kali 4 144 kali 800. Sehingga mendapatkan keuntungan beras B Rp115.200. Nah, untungnya seluruhnya berapa caranya? Kita tambahkan untung A ditambah untung B. Sehingga 36.000 ditambah Rp115.200 menjadi hasilnya Rp151.200. Oke, itulah penjelasan dari Bapak. Mau lanjut materi berikutnya? Oke, perhatikan ya dengan baik ya. Kita masuk yang kedua, operasi hitung bilangan cacah dan desimal. Ya, perhatikan lanjut. Untuk menyelesaikan bilangan cacah dengan desimal dapat diselesaikan dengan mengubah bilangan cacah ke desimal. Misalkan bilangan cacahnya 4, kalau kita ubah menjadi desimal kita buat aja tinggal tambah koma 0. Berarti 4,0 itu tetap hasilnya 4. Atau sebaliknya, mengubah bilangan desimal ke pecahan. Misalkan 2,5 sama dengan 25/10. Loh, kenapa bisa per 10? Ingat ya nak, bilangan desimal mau diubah ke pecahan biasa, kalau dia satu angka belakang koma, berarti dia itu per 10. Kalau 2 angka belakang koma, bilangan desimalnya berarti itu per 100. Kalau dia 3 angka belakang koma, bilangan desimalnya berarti dia itu per 1000. Begitu juga seterusnya. Gimana? Supaya lebih paham dan mengerti. Oke, perhatikan contoh. Tentukan hasil dari 4 dikurang 0,8 tambah 1,5 kali 0,5. Di sini terdapat operasi hitung kurang tambah kali dan terdapat 2 bilangan, yaitu bilangan cacah dan desimal. Supaya lebih mudah nak, kalau menurut Bapak, kita harus mengubahnya seluruhnya menjadi pecahan biasa dengan cara bilangan cacah menjadi 4/1, sedangkan kurang 0,8 itu menjadi 8/10. Kenapa per 10? Karena dia 2 angka di belakang koma. Tambah
15 per 10. Kenapa per 10? Seperti Bapak bilang tadi, satu angka di belakang koma kali 5 per 10. Nah, di situ operasinya ada kurang tambah kali. Maka yang dahulu kita kerjakan adalah perkalian. Untuk itu beri tanda kurung yang akan kita kerjakan. Oke? Sehingga yang lainnya diturunkan ya, yang dari kurung itu diturunkan. Untuk hasil 15 kali 5 hasilnya 75. 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, untuk mempermudah supaya kita nggak banyak jalan, ini ada pengurangan dan penjumlahan sama-sama pecahan biasa. Kita bisa mengerjakannya sekaligus, tapi dengan cara menyamakan penyebutnya. Dengan cara apa, Pak? Mencari KPK 1, 10, 100. Ternyata KPK-nya itu adalah 100. Ya, sudah selesai KPK yang 100, maka berarti artinya penyebutnya itu adalah 100. Kemudian untuk mengisi pembilangnya kita caranya seperti ini ya. 100 kali bagi 1, 100. 100 kali 4, 400. Maka 400 ya. Lanjut, 100 bagi 10, 10. 10 bagi kali 8, 80. Benar. 100 bagi 100, 1 kali 75, 75. Nah, itu hasilnya untuk mengisi penyebutnya ya. Oke, kita lanjut. Hasilnya adalah 400 dikurang 80 tambah 75. Itu hasilnya adalah 395 per 100. Nah, ini kan pecahannya udah pecahan biasa kan? Karena soalnya itu berbentuk pecahan desimal atau bentuk desimal, maka ini pecahan bisa kita ubah menjadi bentuk desimal. Caranya gimana? Ingat ya, Bapak bilang tadi satu angka belakang koma itu per 10, dua angka belakang koma itu per 100. Ini lihat pecahannya adalah per 100, berarti dia hasilnya harus dua angka di belakang koma seperti ini, sehingga menghasilkan 3,95. Oke, bagaimana anak? Sudah bisa dimengerti? Benar ya, kalau sudah mengerti dan paham, untuk itu Bapak akan bagi kamu sebuah latihan yang harus kalian kerjakan, yaitu seperti berikut. Tentukan hasil operasi hitung campuran di bawah ini. Nomor 1, 0,4 kali 1,26 tambah 0,72 bagi 8. Untuk soal nomor 2, dalam kurung 5 bagi 1/1/2 tambah 2 kali 1/4. Hasilnya berapa? Nah ya, demikian video Bapak ini. Semua materi yang sudah Bapak sampaikan yang ada di video ini, Bapak harap semuanya harus menulis pada buku catatannya. Dan untuk latihan 1 ini dikerjakan pada buku latihan. Apabila sudah selesai, jangan lupa kirim hasil kerjaanmu ke WhatsApp Bapak. Bapak tunggu ya. Bapak harap semuanya mendapat nilai yang baik, yaitu nilai 100. Demikian video hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, bagi Bapak, bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.